Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Sekarang Natrium kloridaebat akan kita ungkap kembali, di mana kita telah implementasi dari lahan tanah luas, hutan-hutan, empang, sungai-sungai. Walaupun ini kita sediakan cuma berbahan dari plastik yang kecil. Natural Solution Pak 25. Semoga bermanfaat, sebab hal-hal seperti ini tentu kita berikan sampling dulu, kita beri penerangan bagi sahabatku semuanya dimanapun berada di lahan sempit, agar hal ini tidak menjadikan sesuatu yang mungkin kita menganggapnya ini sesuatu memberikan efek yang tidak bagus, tetapi sebenarnya efek yang sangat bagus. Kita boleh dengan lahan seperti ini, tempat seperti ini, menciptakan efek timbal positif. Semoga sharing saya nantinya bermanfaat, sahabatku. Yuk kita ikuti terus channel Bang Gus, barangkali bisa diambil manfaatnya. Saya akan memberikan sharing-sharing yang banyak kawan-kawan atau generasi-generasi sekarang itu tidak mengetahui persis akan hal ini. Misalnya tumbuhan jenis kaladium, jenis gladias ini bisa hidup di dua alam yang saya sebut sebagai amphibian. Juga dalam waktu yang lama, kawan, ini tidak kita ganti airnya. Akhirnya lumut di sini juga bisa memberi nutrisi hara untuk tanaman, yang dimana tanaman kita sebut sebagai amphibian seperti umbi-umbian. Kemudian lumut sendiri itu juga bisa memberikan pengaruh warna pada air, sehingga kita tidak selalu berfokus bahwa air itu adalah pengaruh dari cuaca, langit biru dan sebagainya. Tentu tumbuhan lumut itu sangat mempengaruhi. Kemudian sekarang memang belum saatnya jadi ketika air mengendap, kawan, kemudian tumbuh lumut-lumut, lama kelamaan kalau memang surut airnya, walaupun media air dengan media air saja ditumbuhi lumut, kalau sudah airnya itu mengerim dalam waktu yang lama, di situ akan ada endapan. Endapan itulah adalah tanah. Oleh sebab itu kita membetulkan pengetahuan semuanya bahwa lumut itu akhirnya akan menjadi tanah. Tetapi kita memberikan sharing tersebut belum tentu menunggu saat-saat di mana kita juga memiliki tumbuhan yang memang dari air menjadi tumbuhan lumut akhirnya menjadi tanah. Kita dekatkan dulu juga efek-efek bau-bau yang ditimbulkan dengan kita memberikan metode seperti ini. Tetapi ini juga kita berikan karena kita juga bisa manfaatkan penyiraman air dari tempat seperti ini, layaknya di lahan luas. Tempat yang sempit dan terbatas, kawan, kita duduk dengan kondisi seperti ini. Satu dari beberapa waktu yang lalu, kawan, kita lihat bahwa jenis tanaman keladi seperti ini mampu tumbuh kembang di media air dengan kita manfaatkan batuan kapur putih. Kita lihat lumut-lumutnya tentu sudah semakin nampak dan ini memberikan nutrisi atau hara pada tanaman ini. Kita sisihkan dulu, sahabatku. Kita sisihkan. Nah, kita lihat air seperti ini. Ini jelas pengaruh juga warna lumut, tetapi air di sini juga tidak berbau. Nah, kita juga akan memberi sharing sedikit barangkali bermanfaat. Air itu bisa berbau itu ditimbulkan karena air itu tercampur dengan zat-zat buatan. Seperti kalau air itu bercampur dengan bekas-bekas sampo-sampo atau sabun-sabun, itu airnya akan berbau. Yang kedua, juga air itu akan berbau jika berkumpul dengan tumbuhan-tumbuhan jenis seperti ini, hijau-hijau. Tetapi kalau hijaunya daun menimbulkan pada air itu hanya waktu yang terbatas. Nah, disinilah tanah-tanah itu diperlukan, kawan. Adanya nutrisi hara sehingga air itu bisa melebur dengan tumbuhan hijau daun atau hewan-hewan tertentu. Itu akan menimbulkan nutrisi hara pada tanah sehingga tanah itu cukup mineral. Nah, ini tentu dalam video-video tentang alam liar, alam yang luas yang sudah sangat profesional, sahabatku semuanya tentu akan mengetahui tentang sharing ini. Kemudian
sekiranya sahabat udah jelas bahwa air seperti ini sama sekali tidak berbau kan. Nah kadang-kadang kita membuat seperti ini tentu bau yang utama akan dikeluhkan. Tidak sama sekali tidak berbau. Bahwa ini bersih. Kita gunakan seperti ini bersih kawan. Nah kita biasa melakukannya. Kemudian yang kedua, setelah tumbuhnya lumut pada media seperti ini, akhirnya juga akan tumbuh endapan kawan. Nah ini nutrisi daripada tanaman ini diambil dari lumut-lumut yang telah tumbuh pada air sehingga menimbulkan nutrisi-nutrisi. Coba kita buang airnya. Kita buang airnya kawan. Nah, setelah kita buang airnya, lihat kawan, dari endapan-endapan lumut seperti ini. Nah ini kalau airnya mengering tentu akan menjadi tanah. Oleh sebab itu air menggenang ketika tersinari matahari akan menimbulkan tumbuhan lumut. Jika tumbuhan lumut itu telah hancur atau airnya mengering, tentu endapan air itu akan seperti ini. Jadi lumut-lumut itu akan menjadi tanah kawan. Oleh sebab itu pentingnya tanah itu sendiri ada kolaborasi dengan hijau daun dari perakaran atau dari hewan-hewan tertentu, sehingga ketika sudah musim kemarau, musim di mana hujan itu sudah jarang, ketika empang-empang itu kering, bahkan di media apapun kalau sudah kering, akhirnya tanah-tanah tersebut akan terisi hara-hara atau mineral-mineral tanah yang diperlukan. Itulah manfaatnya siklus. Jadi kalau di negeri kita Indonesia ini ada musim kemarau dan musim penghujan, dan itu tentu ada efek positif di mana bagaimana saat penghujan menimbulkan tumbuh-tumbuhan, kalau di air tumbuhan lumut, di darat juga tumbuhan darat, rumput dan sebagainya. Tetapi di saat kemarau juga ada manfaat tertentu ketika tumbuhan kering, ketika banyak hewan-hewan penghuni empang mati dan sebagainya, itu tentu adalah hara atau mineral yang diperlukan oleh tanah itu sendiri, sehingga alam itu eksistensinya itu tetap terjaga. Nah pengetahuan ini saya rasa sangat penting, dan sekali lagi lumut itu akhirnya juga akan menjadi tanah. Oleh sebab itu dalam beberapa pertanyaan, kenapa dari dasaran laut atau dasaran sungai itu lama-lama itu akan dangkal, sebab tumbuhan lumut sendiri itu juga akhirnya akan menjadi tanah. Baiklah sahabat, itu untuk natural solution part 25 kita hanya memberikan sharing bahwa tanaman amphibi plant itu banyak macamnya, dimana tanaman amphibi plant yang saya katakan itu adalah dimana tanaman itu mampu berkembang biak secara sempurna. Nah ini salah satu contohnya, ini bisa berkembang biak secara sempurna, bisa tumbuh kembang, bisa tumbuh anakan baru. Apalagi ini telah saya kolaborasi dengan ini batuan kapur putih. Nah batuan kapur putih itu sendiri bisa mengantisipasi tumbuhnya penyakit daun, jadi kutu daun atau tumbuhan daun, bahkan tumbuhan lemut kawan, seperti nyamuk kecil-kecil itu. Jika kita menggunakan batuan kapur itu tidak mampu bertahan hidup. Kalaupun bertahan hidup itu sifatnya hanya menempel di ros-ros batang seperti ini. Karena kita budidaya, kita jadikan taman hias di lahan sempit, mudah sekali cara untuk mengantisipasinya. Jadi lemut-lemut yang berada di pelepah-pelepah seperti ini langsung kita bisa siram air, akhirnya akan musnah. Di manfaat beberapa tumbuhan amphibi plant juga batuan kapur putih, di sini kita akan mendapati pengetahuan baru bahwa banyak jenis-jenis tanaman itu mampu hidup di dua alam itu pasti, di darat juga di air. Kita siram seperti biasa agar kutu daun atau hama daun termasuk lemut-lemut bisa hilang.
kita bisa menyiramnya kawan. Nah seperti ini. Nah kita bisa gunakan apapun. Nah ini kalau ada lumut-lumut, ada penyakit-penyakit jauh langsung bisa hilang. Karena ini adalah dengan media air dan batuan kapur putih. Nah cukup seperti ini aja sahabatku. Jangan khawatir, kita jadikan seperti ini. Natural Solution Pak 25 kawan. Coba seperti ini aja, lemut-lemut yang menempel telah bersih. Biasanya tumbuh lemut-lemut di atas gagang adalah wajar kawan, dan itu tidak apa-apa. Di tanaman ini kalau kita gunakan media batuan kapur tercelup air seperti ini akan bebas dari penyakit-penyakit yang biasa menghinggapi jenis tanaman lumbuya seperti ini. Silahkan sahabatku mencoba manfaat batuan kapur putih dengan media air, dan ketika ditumbuhi lumut, lumut sendiri itu akan mampu memberi hara untuk tanaman jenis amfibi plant. Selamat mencoba, semoga bermanfaat sahabatku. Natural Solution bagian 25. Dan efek dari tempat kita untuk amfibi plant seperti ini tidak berbau. Dan bau-bau yang ditimbulkan karena biasanya air sabun atau air sampo dan sebagainya, bahan-bahan kosmetik dan sebagainya. Kalau bau air ditimbulkan oleh daun-daun seperti ini, justru itu akan semakin baik untuk air juga. Kalau mengaliri tanah juga mendatangkan mineral tanah yang sangat diperlukan oleh alam, sehingga itu alam ada siklus yang normal. Demikianlah para sahabatku sharing dari saya, channel Agus Suwito, dan kita juga akan terus semangat memberikan sharing-sharing video-video mendatang. Salam semangat dari Kota Tuban. Sebagai manusia saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dan kesilapan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan selamat beraktivitas sahabatku. Semoga sahabatku semuanya lancar dengan urusan dan rezekinya selalu. Amin.